Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dengan saya dan Hafiz Setiono pada video pembelajaran matematika. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari video pembelajaran kami, dan klik tombol like jika kalian suka dan mendapatkan manfaat dari video ini. Share ke teman-teman kalian untuk berbagi manfaat dengan sesama, dan tulis di kolom komentar untuk memberikan saran, kritik, masukan ataupun pendapat demi perbaikan video pembelajaran kami selanjutnya. Baiklah, sekarang kita mulai koordinat kartesius. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Pada koordinat kartesius memiliki dua garis sumbu, yaitu sumbu X yang letaknya mendatar atau horizontal dan sumbu Y yang letaknya tegak atau vertikal. Titik pusat biasa disebut sebagai titik O, adalah titik yang merupakan titik potong dari kedua garis sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Secara geometri, tempat untuk meletakkan titik koordinat dinamakan bidang koordinat. Dalam bidang koordinat, ada beberapa unsur yang harus saja diketahui. Yang pertama, sumbu X dan sumbu Y, di mana masing-masing sumbu memuat bilangan positif dan negatif. X positif ada di sebelah kanan titik O, X negatif di sebelah kiri titik O, Y positif ada di sebelah atas titik O, dan Y negatif di sebelah bawah titik O. Nah, apakah itu titik O? Titik O adalah titik asal atau titik pangkal sebagai acuan dan sekaligus merupakan titik potong dari kedua sumbu yang ada pada bidang koordinat. Kedua sumbu X dan sumbu Y berpotongan tegak lurus sehingga membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Kuadran 1 memuat nilai X positif dan nilai Y positif. Sedangkan kuadran 2, X negatif, Y positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran 4 memuat nilai X positif dan Y negatif. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan posisi suatu titik pada bidang koordinat? Di sini sudah ada 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Dan koordinat titik itu dituliskan sebagai X, Y. Titik A, kalau kita cari nilai X-nya yaitu 5 dan nilai Y-nya yaitu 2, maka koordinat titik A adalah 5,2. Titik B, nilai X-nya negatif 3 dan Y-nya 1, maka koordinat titik B negatif 3,1. Titik C bisa kita tentukan dengan cepat ya, yaitu negatif 2, negatif 4. Dan titik D
3,-3. Terus, di manakah letak atau posisi titik E jika koordinatnya 2,-5? Jadi, kita harus ingat bahwa 2,-5 ini berarti nilai X-nya 2 dan -5 nilai Y. Jadi, disinilah titik E dengan koordinat 2,-. Jadi, nilai koordinat kartesius dinyatakan dengan X, Y. X adalah absis, sedangkan Y adalah ordinat. Sekarang bagaimana menentukan nilai absis dan ordinat pada setiap kuadran? Perhatikan, di kuadran 1 ada titik A dan titik B. Titik A memiliki koordinat 4,2, sedangkan titik B memiliki koordinat 3,6. Kalau kita perhatikan, nilai absis pada titik A dan B adalah positif, sedangkan nilai ordinatnya adalah positif. Sehingga kita simpulkan pada kuadran 1, absis dan ordinat dari sumbu kartesius adalah bernilai positif. Lalu bagaimana dengan kuadran kedua? Kita perhatikan ada titik C dan D. Titik C koordinatnya adalah -7,2. Sedangkan titik D nilai koordinatnya adalah -9,7. Titik C dan titik D nilai absisnya adalah negatif, sedangkan ordinatnya adalah positif. Jadi, di kuadran 2, absis dan ordinatnya memiliki nilai negatif dan positif. Sedangkan di kuadran ketiga, kita lihat ada titik E dan titik F. Titik E memiliki koordinat -5,-5, sedangkan titik F memiliki koordinat -7,-7. Kalau kita perhatikan, nilai absis dan ordinat dari kedua titiknya adalah bernilai negatif. Sehingga kita simpulkan bahwa di kuadran 3, pada koordinat sistem kartesius, nilai absis dan ordinatnya adalah sama-sama negatif. Pada kuadran keempat, di sana ada titik G dan titik H. Titik G memiliki koordinat 2,-4, sedangkan titik H memiliki koordinat 5,-8. Kalau kita perhatikan, nilai absis dari kedua titik ini adalah positif, sedangkan nilai ordinatnya adalah negatif. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada kuadran keempat, nilai absis dan ordinat pada suatu sumbu kartesius adalah positif absisnya dan negatif ordinatnya. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang posisi suatu titik terhadap titik acuan. Ada dua yang kita pelajari, yaitu 1. Posisi titik terhadap titik pusat atau titik asal berkoordinat 0,0. 2. Posisi suatu titik terhadap titik acuan tertentu berkoordinat A, B. Berikut ini penjelasannya. Oke, dari kali ini kita akan bahas tentang posisi titik terhadap titik acuan yang biasa disebut dengan posisi relatif. Yang perlu kalian pahami di sini adalah posisi titik yang pertama kali diperhatikan
adalah kanan dan kiri terhadap acuan, baru perhatikan atas dan bawah. Ingat ya, kanan itu positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Ada dua titik acuan, yaitu 0,0 atau titik asal dan lain 0,0 atau titik A, B. Yang pertama, kita bahas tentang posisi titik terhadap 0,0 terhadap titik asal. Posisi titik A terhadap titik acuan 0,0 bergerak dari 0,0 4 satuan ke kanan, dilanjutkan 2 satuan ke atas, sehingga koordinatnya ditulis 4,2. Titik B bergerak dari 0,0 5 satuan ke kiri, dilanjutkan 3 satuan ke bawah, sehingga ditulis negatif 5, negatif 3. Secara simpelnya, posisi titik terhadap titik asal sama dengan titik koordinat X, Y yang sudah kita bahas di awal. Masih tentang posisi titik terhadap titik acuan, yang kita bahas kali ini adalah posisi titik terhadap titik acuan A, B. Untuk lebih memahami, perhatikan bidang koordinat ini. Ada 3 titik, yaitu titik K, L, dan M. Misalkan titik K sebagai titik acuan, kita akan menentukan posisi titik L dan M terhadap titik K. Posisi titik L terhadap K bergerak dari titik K 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah, sehingga koordinat L terhadap K adalah 3, negatif 2. Sedangkan posisi titik M terhadap K sama seperti tadi ya, bergerak dari titik K 2 satuan ke kiri, dilanjutkan 4 satuan ke bawah, sehingga koordinat titik M terhadap K adalah negatif 2, negatif 4. Diingat ya, pergerakannya kalian harus dahulukan kanan kirinya, baru atas bawahnya. Tidak boleh terbalik. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga mudah dipahami. Jangan lupa untuk selalu mengisi resensi online setelah menyaksikan tayangan pembelajaran ini. Terima kasih, selamat bertemu kembali dalam tayangan